apakah kita sudah sedih dengan wafatnya orang yang soleh? Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam Al-Mujahid, seorang ulama yang sering dikutip pendapatnya tentang tafsir, beliau menyatakan, innal alima idza matat bakat alaihi sama'u wal ardu arba'ina sabahan. Sesungguhnya ketika ada seorang ulama yang meninggal dunia, maka langit dan bumi akan menangis selama 40 hari lamanya. Kalau langit dan bumi yang mungkin tidak mendapatkan manfaat langsung dengan para ulama itu menangisi kepergian para ulama, lalu bagaimana kita ketika kita mendengar wafatnya para ulama? Jika kita belajar lebih dalam untuk memahami hikmah kehidupan, teman-teman sekalian, manfaatkan betul setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri dan menenun amal saleh sebagai bekal persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Saya coba berdiskusi dengan beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kalangan, dan kita melihat dari suasana COVID saja, kalau ditarik dari setahun ke belakang kurang lebih sampai dengan saat ini, tidak sedikit bahkan para ulama yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ulama yang biasa-biasa, ulama yang kadar ilmunya sangat dimuliakan, sangat diketahui, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum ditambah dengan orang-orang saleh. Ada di antara mereka ahli Quran, di antara mereka bahkan ahli ibadah dan sebagainya, dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di antara para ulama, ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu, dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan. Ya, ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama. Ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali karena kaidah kehidupan kematian diikat dengan satu tujuan yang sangat penting. Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua tegas Allah menyampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan, ya, kematian, kehidupan itu. Kalau kita lihat dalam porsi sederhana aktivitas kehidupan kita, skema kehidupan kan kita lalui pada dasarnya dari kita beraktivitas hidup dulu, kemudian meninggal, ya, hayat, kemudian maut, ya, wafat gitu. Tapi di ayat ini sangat menarik, ada takdim wa ta'khir, maut didahulukan, kemudian hayat diakhirkan. Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Bisa Allah menyampaikan misalnya huwallazi khalaqal hayata wal maut. Tapi kenapa di antara hikmahnya Allah berfirman menegaskan maut didahulukan takdim, wallazi khalaqal mauta wal hayat. Di kaidah takdim wa ta'khir untuk memberikan kesan kepada kita bahwa haya kenapa diakhirkan? Karena umumnya manusia selalu ingin berharap kehidupan itu lebih panjang, di akhir sampai panjang, karena itu kalimat hayat ada alifnya. Ya, ini di ilmu bahasa ya. Dan kita bisa melihat nanti kepada kaidah tafsir, seakan-akan manusia itu hampir tidak ada secara umum yang ingin cepat meninggal, inginnya diberi waktu lebih panjang lagi, secara umumnya demikian. Tapi tanpa disadari, harap-harap kita hidup lebih lama, ini ada harapan, ini kondisinya sudah lebih baik, ini kondisinya sehat, ini bagus. Ternyata maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak kita kira. Karena itu teman-teman sekalian, selalu menghadirkan pada diri kita setiap
kesempatan, setiap saat kita bisa berpulang. Karena itu manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103, wal asr. Kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Ya, Allah bersumpah dengan setiap kesempatan yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Dan nama manusia yang menggunakan kesempatan ini untuk beraktivitas disebut dengan insan namanya. Jadi setidaknya dari beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Bashar, ada Al-Ins, ada An-Nas, ada Bani Adam, ada Al-Insan. Jika disebutkan nama Al-Insan atau insan, ini menunjuk pada penamaan manusia yang menunjukkan pada totalitas aktivitasnya dari kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengisinya dengan aktivitas itu. Maka perhatikanlah bagaimana detailnya diksi Al-Quran. Wal asr, demi setiap waktu kesempatan yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh setiap manusia yang mengisi waktu untuk beraktivitas itu lafi khusr, ada kecenderungan di antara mereka mendapatkan kerugian. Diberikan oleh Allah modal ya untuk bertransaksi dengan aktivitas, ya untuk bertransaksi berniaga dengan setiap kegiatan yang bisa kita kerjakan. Dikasih 24 jam dalam sehari, kan 7 hari dalam sepekan. Gunakan ya bagaimana setiap aktivitas ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.